Nama saya Maria Margareta. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran berbasis masalah dengan judul materi yang saya ambil yaitu Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman. Kita masuk pada subjek PMK. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami konsep Roh Kudus sebagai penopang kehidupan orang beriman. Yang kedua, peserta didik dapat menggambarkan ciri-ciri manusia yang diperbarui oleh Roh Kudus. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan pemahaman tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik dapat menghasilkan karya yang mencerminkan pemahaman tentang Roh Kudus. Kita masuk pada metode pembelajarannya. Di sini saya menggunakan PBL, Problem Based Learning. Jadi metode pembelajaran yang dirancangkan ini khusus untuk pembelajaran memang berbasis masalah. Jadi siswa diberikan masalah yang menantang dan diminta untuk bekerja secara mandiri atau kelompok. Jadi di pembelajaran kali ini saya akan memberikan secara mandiri kepada siswa masing-masingnya untuk menyelesaikan, serta ada bimbingan dari guru. Kita masuk pada langkah-langkah. Yang pertama itu ada pendahuluan, penjelasan konsep, diskusi dan analisis teks, diskusi reflektif, kegiatan kreatif, refleksi dan penutup. Sehingga yang terakhir itu adalah penilaian. Kita masuk ke dalam penjelasannya. Yang pertama dalam pendahuluan saya memberikan waktu 10 menit. Jadi saya akan membuka pembelajaran ini dengan doa, menunjuk satu orang untuk memimpin dalam doa. Setelah itu kita masuk dalam absensi. Setelah itu saya akan memperkenalkan konsep pembaruan tentang Roh Kudus kepada siswa. Dan saya akan menjelaskan mengapa penting untuk memahami peran Roh Kudus dalam kehidupan beriman. Nah, ini juga dapat melibatkan pembicaraan tentang bagaimana Roh Kudus membantu orang beriman dan dalam menghadapi tantangan, menguatkan iman dan perbarui hidup mereka. Kita akan masuk pada penjelasan konsep. Di sini saya akan memberikan waktu 20 menit. Jadi saya akan memberikan penjelasan yang mendalam tentang konsep Roh Kudus ini. Jadi ini akan melibatkan diskusi tentang Roh Kudus, peran dalam Trinitas, serta karya-karya dan tindakan Roh Kudus dalam sejarah agama Kristen. Nah, selain itu juga saya akan memberikan perkenalan singkat tentang Alkitab yang relevan yang menunjukkan peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Kita masuk pada diskusi dan analisis teks. Di sini saya memberikan waktu 15 menit. Jadi siswa itu akan diberi kesempatan untuk menganalisis teks-teks Alkitab dengan peran Roh Kudus ini. Jadi contohnya itu mereka dapat mempelajari peristiwa pertobatan Paulus dalam Kisah Para Rasul atau kutipan-kutipan tentang Roh Kudus dalam surat Rasul. Nah, di sini siswa akan memeriksa konteks tentang tersebut. Jadi mereka akan mengidentifikasi peran Roh Kudus dan membahas implikasi bagi kehidupan orang beriman. Baiklah, kita akan masuk pada diskusi reflektif. Di sini saya akan memberikan waktu 15 menit. Jadi yang dimaksud dengan diskusi ini bukan diskusi kelompok ya. Jadi siswa itu berdiskusi tentang bagaimana peran Roh Kudus dapat mengubah hidup mereka secara pribadi. Jadi mereka nanti akan membagikan pengalaman mereka masing-masing. Jadi di sini nanti akan adanya tukar pikiran dan pandangan mereka tentang bagaimana Roh Kudus telah mempengaruhi hidup mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diskusi ini memungkinkan siswa untuk merenungkan hubungan mereka dengan Roh Kudus dan cara mereka dapat lebih mendekatkan diri kepadanya. Kita akan masuk pada kegiatan kreatif. Di sini saya memberikan waktu 15 menit. Jadi siswa kemudian diminta untuk menghasilkan karya-karya kreatif yang mencerminkan pemahaman mereka tentang Roh Kudus. Nah, ini bisa berupa doa, puisi, lukisan, atau bahkan lagu. Jadi nanti saya akan memberikan mereka tugas untuk membuat salah satu karya. Terserah mereka mau ambil apa aja, entah itu doa atau puisi. Yang penting karya tentang Roh Kudus ini. Jadi kegiatan ini akan memberi mereka kesempatan untuk mengekspresikan pemikiran dan perasaan mereka tentang Roh Kudus dengan cara yang kreatif dan pribadi.
Kita akan masuk pada refleksi dan penutup. Jadi sini saya akan memberikan waktu 15 menit refleksi dan penutup. Jadi saya akan mengajarkan siswa untuk merenungkan pembelajaran mereka selama sesi tersebut dan menyimpulkan konsep pembaruan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Nah, itu adalah kesempatan untuk menguatkan pemahaman mereka tentang materi dan memberikan kesimpulan yang kokoh tentang pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan beriman. Sistem penilaiannya di sini saya akan memberikan presentasi dan diskusi mereka tadi. Setelah itu kreatif mereka. Setelah itu ada keaktifan. Nah, ini adalah sumber buku materi yang saya ambil selama pembelajaran ini. Sekian, terima kasih.